Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Pol-pol di video kali ini aku mau menjelaskan keramaian yang berhubungan dengan salah satu aktris yang bisa dibilang merupakan salah satu aktris favoritku akhir-akhir ini, yaitu Han So Hee. Dan untuk mempermudah pemahaman konten, aku mengubah sedikit format detektif Ramit. Karena ini masih konten pertama, aku menggunakan papan. Aku kurang yakin kalau papannya ini udah jelas atau gimana. Tapi dari sini kelihatannya jelas, jadi semoga jelas. Langsung kita mulai. Nah, video kali ini berhubungan dengan Han So Hee. Buat yang nggak tahu, fotonya kayak gini. Nah, namanya adalah Han So Hee, tapi nama aslinya sebenarnya adalah Lee So Hee. Jadi bisa dibilang Han So Hee ini adalah nama aktris, nama yang digunakan sebagai seorang aktris. Tapi terdaftar di pemerintahan, paspor itu dengan nama Lee So Hee. Kelahiran tanggal 18 November tahun 1994. Aku lumayan kaget, ternyata aktris favoritku lahir di tahun yang sama. Lanjut. Nah, permasalahannya ini berawal mula pada tanggal 18 Juli tahun 2020. Tepatnya ada satu postingan yang bilang di sebuah posting kayak komunitas gitu ya, bilang bahwa salah satu aktris yang saat ini lagi naik, lagi terkenal diakibatkan drama The World of Merit ataupun buku WCG. Nah, salah satu aktris itu, mamanya adalah seseorang yang punya banyak hutang dan belum membayar hutang itu. Dan orang itu menjelaskan bahwa dia ini ikut di kelompok arisannya mama aktris itu, mamanya Han So Hee kalau berdasarkan dari korban. Dan udah ikut mulai bulan Oktober tahun 2005 hingga bulan Agustus tahun 2006. Sehingga totalnya adalah 11 bulan dan berdasarkan korban, setiap bulannya dia membayar 2,45 juta Korea won. Jujur, per bulan sekitar 27 juta rupiah. Ini kayaknya orang lumayan kaya atau nggak tahu arisannya model kayak apa, tapi cukup banyak nominalnya. Sehingga kalau dikali totalnya ada 26,95 juta ataupun sekitar 27 juta Korea won. Nah, sebenarnya ini merupakan nominal yang cukup besar, tapi mungkin namanya arisan kan dapat uangnya gantian gitu ya, ada giliran. Nah, sehingga orang ini menunggu giliran, dan pada gilirannya di bulan September tiba-tiba mamanya Han So Hee ini nggak bisa dihubungi dan bilang kalau dirinya itu nggak punya uang. Sehingga mulai saat itu selama 4 tahun korban ini tiap hari minta duit. Bayaran apa hutangmu? Hutangnya please dibayar, saya juga butuh uang, kayak gitu. Dan katanya dibayar dikit-dikit, ada kalanya dibayar 300 ribu, ada kalanya nggak dibayar, ada kalanya dibayar 100 ribu kayak gitu. Dan setelah ditotal semua biaya yang dikembalikan, tentu bunga nggak bisa dibayarkan, jadi bunganya tak coret di sini. Total uang yang harus dibayarkan oleh orang tuanya ataupun mamanya Han So Hee adalah 9,7 juta Korea won. Jadi bisa dibilang dikasih uang untuk ikut arisan, ternyata selama 4 tahun nggak dibayar-bayar dan bayarnya sedikit-dikit, dan sampai saat ini masih kurang 9,7 juta Korea won. Jadi ini awal mulanya kenapa Han So Hee jadi kayak, mamanya ternyata ngutang gitu. Dan keesokan harinya, langsung tanggal 19 Juli 2020, Han So Hee itu membuat satu pernyataan di satu kayak fan clubnya gitu, di komunitasnya. Dia mengakui bahwa mamanya adalah orang yang memiliki hutang ini, dan sebenarnya orang-orang perlu tahu sedikit cerita di balik keluarganya. Ternyata sejak Han So Hee berusia 5 tahun, mama sama papanya ini udah cerai, dan sejak saat itu dia itu tumbuh ataupun hidup bersama neneknya. Jadi mama sama papanya cerai, habis itu dia sama mamanya itu hampir nggak hubungan, nggak kontak-kontakan. Ya benar, ini mamaku, tapi aku nggak ada hubungannya, kita nggak dekat, hampir nggak ketemuan. Dan sebenarnya pada awal dia debut dan mulai menjadi aktris, Han So Hee itu sebenarnya udah berusaha untuk membayarkan hutang yang dimiliki oleh mamanya. Karena waktu itu dia mengira itu adalah cara untuk menyelesaikan permasalahan itu. Tapi lama-lama semakin banyak orang yang menghubungi, dan Han So Hee mulai sadar bahwa ini kayaknya bukan cara yang benar. Nah, situasinya sampai saat ini, dan ini postingan kecil yang dituliskan oleh Han So Hee. Kalau ini kayaknya nggak kelihatan di kamera, tak zoom. Nah, selama itu tiba-tiba ada satu YouTuber yang juga mengpost ataupun mengupload berita bilang bahwa ada korban lain lagi. Yang kali ini korbannya itu minjamkan uang sebanyak 85 juta Korea won. Jadi udah hampir 1 miliar rupiah. 1 miliar rupiah. Dan bahkan saat minjem uang, mamanya Han So Hee ini meminta
uangnya itu dikirimkan ke akun rekening atas nama Isohi, oke? Sehingga diperkirakan mamanya itu menggunakan nama anaknya untuk minjem duit. Istilahnya orang tuanya artis bilang, aku itu loh mamanya siapa, percayalah, masa anakku bakal kabur sih, nggak tahu, udah pinjamkan saya uang, ini nanti kamu tak bantu biar investasinya makin sukses gitu. Jadi menjual nama baik anaknya untuk meminjam uang, dan jumlah uang yang dipinjam itu 85 juta dengan janji per bulan bakal dibayarkan 2 juta Korea won. Jadi aku pinjam dan per bulan bakal tak bayar, oke? Jangan khawatir kayak gitu. Dan sebenarnya jumlah uang yang begitu besar ini dipinjam mulai Februari 2018 hingga September 2018. Jadi kayak pinjam uang dikit lagi, pinjam uang dikit gitu. Dan korbannya ini sebenarnya memiliki penyakit yang bahkan kalau nggak diobati itu bakal meninggal. Nah, sehingga karena nggak dibayar-bayar, akhirnya korbannya bilang, ayo kita ke pengadilan aja. Jujur ini gambarnya itu loh, keseimbangan keadilan yang di pengadilan, cuman ya gambar tangan saya nggak bagus, oke? Nah, dia bilang, ayo ke pengadilan wis, kamu tak tuntut gitu. Nah, seketika itu langsung pada bulan November 2021, jadi sekitar 3 tahun setelah itu ya. Setelah 3 tahun setelah itu, tiba-tiba mamanya ini datang dan membayarkan 30 juta dari 85 juta dan juga menuliskan kayak surat pernyataan ataupun surat perjanjian bahwa saya akan melunasi sisanya pada tanggal 6 Januari tahun 2022, 30 juta dulu. Nah, sisanya 25 juta juga kita bicarakan pada tanggal 6 Januari ini. Jadi ada kayak surat tertulis ataupun perjanjian tertulis yang menyatakan bahwa mamanya ini bakal membayar kembali. Jadi dari 85 udah bayarkan 30 tapi masih sisa 55 juta. Dan setelah itu sebenarnya keributannya ini lanjut terus. Yang korban bilang belum termasuk bunganya lah, kamu kemarin tuh sebenarnya pinjam lebih banyak tapi yang sisanya itu aku kasih cash. Perdebatan pembayaran ini terus berlanjut. Tetapi karena mamanya ini adalah mamanya Hansoi ataupun Isoi, akhirnya keributan ini sampai di namanya Hansoi. Dan akhirnya pada tanggal 7 Maret 2022 entertainmentnya dari Hansoi dan Hansoi menyatakan bahwa dia tidak akan membayarkan hutang itu. Nah, di situ sebenarnya cukup banyak orang yang agak ramai, loh itu kan mamamu udah gitu minjemnya pakai nama rekening kamu, seharusnya kamu juga termasuk di situ ya, ataupun kamu satu sekongkolan gitu karena menggunakan rekeningnya atas nama Isoi. Tapi dijelaskan bahwa akun bank ini kemungkinan besar dibuat di saat Hansoi itu masih di bawah usia. Nah, kalau misalnya anak di bawah usia mau membuat rekening bank gimana? Harus bareng sama mamanya ya, toh nggak bisa sendiri ya toh. Nah, sehingga diperkirakan ini memang namanya atas nama Hansoi, tapi mungkin yang megang adalah mamanya Hansoi. Nah, Hansoi langsung menjelaskan, tidak, saya tidak akan membayar lagi karena dia itu lebih dekat sama neneknya dan juga tidak memiliki ada kewajiban untuk membayarkan hutang dari mamanya. Udah gitu, dia sama sekali tidak ada hubungannya. Udah menjelaskan bahwa bisa dibilang itu mamaku tapi itu orang yang nggak ada hubungannya sama saya kayak gitu. Mungkin ini terkesan agak kejam atau gimana, tapi kalau misalnya mama yang benar-benar cuma ngelahirkan habis itu melarikan diri, ya nggak salah ya toh ya. Dan setelah itu ada satu komen sebenarnya pada tanggal 18 Juli di postingan ini ada satu komen yang bilang kayak gini. Ini kecil banget ya, susah dibacanya. Halo, saya ini adalah temannya Soi, Hansoi. Lebih tepatnya temannya Isoi karena nama aslinya Isoi. Dan Isoi itu mulai kecil itu sering bercandain sama teman-temannya ataupun dijelekan gitu sama teman-temannya karena nggak punya mama dan papa. Tapi anaknya nggak pernah malu dan dia itu bukan anak yang suka ngutang. Dan bahkan kalau kita ketemu dia itu pasti yang bilang aku aja yang bayar, aku aja yang traktir makan. Dan juga ada kalanya di saat aku membutuhkan uang, temannya ini butuh uang dan harus kerja part time. Waktu itu Hansoi memberikan semua jumlah uang yang ada di rekeningnya sejumlah 1,22 juta Korea won dan dia cuma menyisikan 100.000 won di rekeningnya biar temennya ini bisa fokus di impian. Karena kalau mengejar impian tapi harus kerja juga kan susah ya. Jadi Hansoi itu segitu baiknya sehingga nggak mungkin kalau Hansoi ini yang terlibat di permasalahan pinjam uang ini katanya. Oke, jadi permasalahan Hansoi seperti ini. Mungkin kalau Pol-Pol udah nonton sekarang jadi paham, oh masalahnya kayak gitu. Dan aku berharap dengan format kayak gini Pol-Pol lebih mudah lagi memahaminya. Oke Pol-Pol, jadi video kali ini sampai di sini. Jujur sebagai seorang fans dari Hansoi, aku mendukung semoga masalahnya bisa terselesaikan dengan baik dan juga penjelekan nama baik ataupun masalah-masalah yang dihubung-hubungkan ini bisa segera
bisa segera terungkapkan dengan baik. Oke Bobo, makasih udah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.